muatan titik A ya 250 mikro diletakkan pada garis hubung antara muatan titik B 50 mikrokolom dan muatan titik C ya. Berarti titik A itu di antara B sama C ya. Kan antara, berarti ada di tengah. Jadi kalau saya bikin garisnya ya. Ini B, ini C gitu. Ini A di sini nih. Ya. A di sini. A itu positif. Si B juga positif, yang negatif adalah si C. Ya kan, negatif C. A positif, B positif. Ya. Nah, muatan A terletak 5 cm dari B, ya, 5 cm. Berarti di sini 5 cm. Ya, tapi dari B dan 10 cm dari C, berarti dari sini 10 cm. Gitu. Tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan titik A. Nah, kita cari gaya A ke B dulu ya, dan gaya A ke C gitu. Nah, ini tanda-tanda ini penting nih. Tanda ini penting. Nah, ini kan positif mau positif nih. Ya, berarti si A itu bakal kedorong sama si B ke sana. Ya, ke sana dia. Ya kan? Dorong ke sana. Karena kan bertolak menolak ya, tolak menolak nih kalau sama tandanya. Nah, si A ketarik sama si C karena dia itu tandanya beda. Kalau tandanya beda pasti saling tarik menarik, berarti dia nanti ke sana. Ya. Nah, karena dia si A itu arahnya ke kanan, ya, berarti nanti dia positif. Gitu. Dari B ke A dia positif. Nah, dari A ke C positif. Nanti resultannya itu nanti jumlah karena dia sama-sama ke kanan. Ya, kita tetapin kalau ke kanan itu tuh positif. Ya. Kalau dia ke kiri, si A itu arahnya ke kiri, nanti dia itu negatif. Ya, karena dia ke kanan dua-duanya, berarti dia positif nanti. Yuk kita lihat. Gaya A terhadap B. Berarti K kali Ki A Ki B per jarak AB pangkat 2 gitu. K itu tetapan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, muatan A itu kan 250 mikrokolom. Ya, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Berarti A itu 250 kali 10 pangkat min 6. Nah, dikali B 50 mikrokolom. Berarti 50 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jaraknya kan tadi 5 cm. 5 cm itu dijadiin meter, 5 kali 10 pangkat min 2. Karena ini kuadrat nih jadi kuadrat. Gitu. Ya. Ini pangkatnya yang di atas nih kita gabung dulu aja. Ya. Ini kan min 6, ini min 6 jadi min 12. Min 12 sama 9 ya jadi min 3 ya, jadi pangkat min 3 nih. Jadi 9 kali 10 pangkat min 3 kali 25 kali 5 itu 125 tambah nolnya 2 ya, per 5 kuadrat itu 25 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 min 4 ya. Ini 125 dibagi 25 dapat 5 ya. Terus sama dengan, nah, 10 pangkat min 4 ke sini ya, min 4 naik ke sini kan jadi plus 4, jadi min 3 plus 4 jadi pangkat 1 gitu. 9 kali 5 nyisanya 45 tambah nolnya, ini kan 10 pangkat 1 1 1 2 3, ada 3 yang enggak hitung tuh, 2 3 Newton ya gayanya, gaya di AB ya. Nah, sekarang gaya di AC ya. A ke C ya. A nya udah tahu 250 mikrokolom, C nya min 300 mikrokolom ya. Berarti sama aja 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan si A ya 250 kali 10 pangkat min 6, muatan B 300 kali 10 pangkat min 6 ya. Terus
R-nya ya jarak A ke C ya. A ke C itu 10 ya, dijadiin cm 10, dijadiin meter 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2, terus dikuadratin ya, gitu aja. Jadi 9 kali 10 pangkat berapa nih, ini min 6, ini min 6 sama 9, jadi min 3 ya kan, jadi min 3, 10 pangkat min 3, 25 kali 3 itu 75, tambahin nolnya berapa nih, 1, 2, 3, dibagi ya, ini 10 cm itu kan bukannya 10 pangkat min 2 ya, jadi 10 kali 10 pangkat min 2 ya, dipangkatin 2, berarti 10 kuadrat kan 100 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, 10 pangkat min 4 ya, 100 sama ini kan coret gitu, 10 pangkat min 4 nambahin ke min 3 jadi 10 pangkat 1 ya, di sini coret nih, di sini jadi pangkat 1 kali 75 gitu ya, 75 kali 9 jadinya 675 ya, tambahin 0, 6750 Newton. Ini gaya di Aceh ya. Nah sekarang kita lihat kan dia begini kan, ini A, ini B, ini A, ini C ya kan. Si A kan positif, B positif, C nya negatif. Nah kita sekarang nentuin arahnya, kita tentuin gaya totalnya dulu, resultan ya, gaya total di A, karena dia itu tolak menolak dengan si A, B sama A tolak menolak, berarti dia ke sana arahnya ya, si A ke sana ya. Terus karena si A ketarik sama si C, berarti arahnya ke sana juga kan gitu. Karena semuanya ke kanan itu artinya positif, berarti FAB itu positif ditambah FAC positif ya. FAB tadi dapat 45.000, FAC dapat 6.750 gitu, jadi totalnya 51.750 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke C ya, arahnya mendekati muatan C ya, ke kanan kan dia gitu ya.